selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya, kami mengucapkan selamat hari Jumat Agung, perayaan bagi setiap kita, memperingati di mana Kristus telah naik ke atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang siap untuk masuk dalam ibadah syukur kita? Haleluya, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh berikan salam sebelah kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat menyambut hari Jumat Agung. Haleluya. Biar di waktu-waktu ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya 2000 tahun yang lalu ini adalah momen yang sangat bersejarah. Oleh karena ketaatan satu orang maka setiap kita diselamatkan. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Khususnya kalau pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan karya Kristus yang ajaib di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu, kami bersyukur untuk darah-Mu ya Tuhan yang telah tercurah untuk menebus setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami akan mengangkat suara kami memuji nama-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang berkata oleh bilur-bilur Yesus kamu semua sembuh. Sandara labakaya mana labakaya mas sandara labakaya mo. Sama kita naikkan syukur. Shandara labo, shandara lama kaya bara lama bara lama 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 lama. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan lawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga pesan-pesan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami di tempat ini, mengurapi hamba Bapak Pendeta Simpson Tua Manurung.
bersama dengan Ibu Gembala Tuhan di tempat ini. Bahkan kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, roti dan anggur. Biarlah Tuhan Engkau yang berjanji, waktu kami makan dan minum roti dan anggur dengan cara yang benar, Engkau sedang mengubah setiap kutuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk beribadah bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayo kita sama-sama untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Datanglah sembahlah Tuhan untuk pagi hari ini, di hari yang indah ini. Ayo kita sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sorak-sorai Maria bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik, sungguh Kau Allah yang dahsyat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai dalam hidup, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, hanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, mari berikan pujian hanya bagi Tuhan kita, Tuhan yang memberikan nyawanya untuk kita. Di tempat ini, mari berikan rasa syukurmu, angkat tanganmu bagi Dia, hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian kami, kami persembahkan hanya bagi Yesus kami, yang mau mati bagi kami, yang mau mati gantikan hidup kami. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Hanya bagimu Tuhan setiap sembah kami, bagimu Tuhan setiap pujian kami. Haleluya. 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 Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, tanda penyerahan hidup kami yang hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Engkau telah membayar setiap kami Tuhan Yesus, tapi Engkau membayar kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Bersama umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami,
Kami menaikkan sembahan kami untuk mengucap syukur buat karya salib-Mu yang agung itu ya Tuhan. Oh, kami yang seharusnya mati ya Tuhan, tapi kami beroleh hidup yang daripada-Mu. Semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan semesta syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari bersama Bapak Saudara, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat pujian ini bersama Bapak Saudara dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah,
Kalvari Kau nyatakan pengorbanan kasih-Mu, mati tersiksa karena dosa dan kesalahanku. Di Kalvari Kau nyatakan betapa Kau mengasihiku, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari bersama-sama. Tiada yang lain, satu tujuan Kau selamatkanku, genapi kasih-Mu. Semua Kau lakukan agar dunia mengerti karya dan kasih-Mu. Di Kalvari Kau nyatakan pengorbanan kasih-Mu, mati tersiksa karena dosa dan kesalahanku. Di Kalvari Kau nyatakan betapa Kau mengasihiku, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kami mengangkat kedua tangan kami, ya Tuhan. Di Kalvari Kau nyatakan pengorbanan kasih-Mu, mati tersiksa karena dosa dan kesalahanku. Di Kalvari Kau nyatakan betapa Kau mengasihiku, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Buka kedua tangan kita pagi hari ini sama-sama. Mari naikkan syukur. Masihkah kau ingat berapa banyak dosa yang telah Tuhan hapus dari kehidupanmu? Mari bersyukur. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Buat darah yang tercurah bagi dosa kami, buat kasih yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Biar hari ini kami terima kuasa salib-Mu, kami terima kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya.
keteladanan sejati yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Langkah demi langkah Dia lalui dengan darah. Beban berat dipikul dengan kasih. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar Cercaan kasihmu dan makian diterima dengan sabar. Pengorbanan yang kau berikan bagiku, Semua memang harus berlaku. Seperti yang telah ditetapkan. Untuk menebus hidupku. Yesus, Yesus anak Daud, Yesus, Yesus anak Daud. Dengan darah Yesus, Kau Yesus selamatkan, anak Daud. kini ku hidup menyenangkanmu. Yesus, Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Bapa, pengorbanan yang Yesus Kau anak berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Yesus anak Daud. tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. 1 Petrus 2 ayat 24. Terlalu Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh merenungkan betapa baiknya Tuhan di kehidupan setiap kami. Dan ajar setiap kami untuk boleh mulai hari ini bertindak di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku daripada firman. Sebagai tanda kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa Sorgawi Allah, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kalau kami boleh bersyukur atas perbuatan-perbuatan Allah di dalam nama Yesus Kristus, untuk keselamatan bagi setiap kami sungguh berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu, bagaimana rancangan Tuhan digenapi di bumi ini untuk keselamatan bagi setiap kami lewat kematian Yesus. Engkau teguhkan hati kami supaya kami semakin mengerti jalan-jalan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengar sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus. Salam buat kita semuanya. Iya, selamat beribadah di dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam awal kehidupan kita. Dan juga tema bulanan kita pada saat ini tentang rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Bagaimana rekonsiliasi ini dikerjakan oleh Tuhan lewat penyaliban Yesus Kristus. Sebenarnya motif daripada penyaliban Yesus itu ada beberapa hal.
Yang pertama, Tuhan murka atas setiap dosa. Tuhan murka atas setiap kejahatan manusia. Tuhan murka atas ketidaktaatan manusia. Motif penyaliban Yesus itu karena Tuhan murka terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang menjadi sekarang pertanyaan, sasaran murka Tuhan itu siapa? Anaknya sendiri, Yesus Kristus. Jadi karena dosa manusia itu bukan, pengampunan itu ada, bukan karena murka Tuhan surut. Murka Tuhan tetap dilepaskan. Murka Tuhan tetap dijalankan. Tetapi sasarannya adalah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Yang kedua, motif daripada penyaliban Yesus, karena Allah sangat mengasihi manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena manusia ciptaan Allah dan segambar serupa dengan Allah, Allah sangat mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, motif daripada penyaliban Yesus, bahwa Allah itu menunjukkan kekuatannya, kedaulatannya, providensianya. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tuhan menunjukkan kuasanya lewat kayu salib. Akibat dosa penderitaan, akibat dosa sakit penyakit, akibat dosa banyak kesengsaraan. Tapi kesengsaraan itu diubah menjadi kebahagiaan. Amin. Kematian itu diubah menjadi kehidupan. Itu makanya Yesus itu disalibkan untuk menanggung, untuk memikul, untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Hanya Allah yang sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Hanya Allah yang sanggup memperbaiki yang rusak menjadi baik. Itu makanya tadi sebenarnya rancangan Tuhan di dalam Yesus ini seperti sebuah semangka. Begitu sakitnya Dia menanggung. Bagaimana kita melihat hal itu? Tapi itulah solusi dari surga untuk keselamatan. Yesus harus mati untuk pengampunan bagi manusia. Manusia yang sudah berdosa ini harus manusia yang tidak berdosa sebagai tumbal. Baru tuntutan hukum Taurat dan murka Allah itu selesai semua. Kita ini akan menerima hidup yang baru. Amin. Oleh karena itu pekerjaan Allah lewat kayu salib merupakan awal daripada kehidupan kita bersama. Nah, Paskah ini merupakan anugerah keselamatan buat kita. Nanti pada tahap yang berikut kita akan merayakan Pentakosta. Kita akan dianugerahi kekuatan kuasa surga dalam memenangkan pertempuran ini. Kita yang sudah diselamatkan harus menang. Dan yang ketiga, kita akan merayakan perayaan Pondok Daud. Artinya ada pesta penuaian besar-besaran. Di dalam pesta Paskah ini ada 3 hal. Yang pertama, Jumat Agung
Paskah. Yang kedua, roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi. Baru nanti buah suluk, kebangkitan. Nanti hari Minggu kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus pada hari yang kedua. Nah, pada Paskah nanti Minggu kita akan membawa persembahan buah suluk, karena Yesus telah bangkit yang suluk di antara saudara-saudara. Oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Yesus satu paket. Kematian dan kebangkitan Yesus tidak terpisahkan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita menyatu dengan kematiannya, kita juga harus menyatu dengan kebangkitan. Kita harus mengerti bahwa kematian dan kebangkitan ini satu kesatuan yang ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, oleh karena itu dalam perjalanan umat percaya kita harus mengerti perjalanan Yesus, dan kita harus setia mengikuti seluruh rangkaian perjalanan Yesus. Kalau Yesus mati seperti kita rayakan hari ini, kita harus juga mengambil bagian dalam kematian Yesus Kristus. Nanti saya jelaskan. Kalau Yesus bangkit, kita juga harus mengalami kebangkitan bersama Yesus. Kalau Yesus naik ke sorga, kita juga harus mengambil bagian untuk ada di sorga. Itu makanya ketika murid-murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus, mereka bersuka cita. Lalu Yesus berkata, jangan dulu bersuka cita, bergembira, tapi yang paling utama, kamu bergembira kalau namamu tercatat di sorga. Supaya setiap kita mengikuti rute perjalanan Yesus. Dan pada waktunya nanti Yesus turun datang kedua kali untuk memerintah di muka bumi ini selama 1000 tahun pemerintahan damai. Kita juga orang percaya akan ikut memerintah bersama Yesus. Amin. Dan rute perjalanan yang lain, yang terakhir, kita akan berada di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Amin. Oleh karena itu, kalau kita percaya kepada Yesus, seluruh rute perjalanan itu harus kita alami bersama-sama. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita mengalami kematian bersama dengan Yesus? Tentu kita sudah pernah dengar, ya, pertama kita harus mengalami baptisan, ya. Masih ada yang belum dibaptis di sini? Di dalam kitab Roma 6, kitab Roma 6 Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Jadi kalau kita itu dibaptis, artinya dikuburkan bersama-sama dengan Yesus untuk bangkit dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita mau mengambil bagian kematian Yesus, kita dibaptis sebagai tanda pertobatan. Manusia lama kita dimatikan. Amin.
supaya kita masuk dalam manusia baru. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, kenajisan, hawa nafsu, percabulan, keserakahan. Semuanya itu harus dimatikan. Itulah arti bertobat. Amin. Persoalan mematikan ini kadang persoalan yang sulit. Tapi kalau kita mengerti apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib, kita juga harus mengambil bagian di dalam. Amin. Nanti ketika kita mengalami kebangkitan bersama Yesus, maka seluruh perlengkapan surgawi akan kita terima. Kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Kita akan tampil memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita telah mengambil bagian di dalam kesatuan bersama dengan Yesus dalam kematiannya, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, penyelamatan ini tentu yang pertama sekali dilakukan adalah lewat kematian Yesus, yang disebut dengan korban pendamai. Ya. Di dalam Markus 15 ayat 37-38 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci. Artinya kalau di dalam ibadah perjanjian lama, ruang maha kudus dengan ruang kudus itu terpisah. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang maha kudus, hanya imam besar, itu pun sekali setahun. Ada keterpisahan daripada umat dengan imam besar untuk menghadap Tuhan. Tidak seperti kita sekarang ini, semuanya bisa sama-sama menghadap Tuhan. Tapi semuanya ini bisa terjadi karena tabir bait suci telah terbelah dua. Amin. Ya. Jadi kalau zaman dulu perjanjian lama hanya imam yang bisa menghadap, yang lainnya nggak bisa. Nah, oleh karena itu pemulihan hubungan ini, rekonsiliasi ini, tabir itu telah koyak sehingga kita semuanya bisa menyebut Allah Bapa Tuhan kita. Amin. Hubungan kita dipulihkan. Suatu bukti hubungan ini yang dapat dipulihkan. Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan yang terakhir menyucukkan tombak ke jantung Yesus, inilah kepala pasukan ini. Sampai keluar darah memancar dan kena ke matanya. Kepala pasukan ini namanya Longinus. Ketika darah Yesus muncrat ke matanya, pada saat itu dijadikan mata rohaninya, sehingga dia mengaku Yesus adalah anak. Longinus ini akhirnya meninggalkan kemiliterannya, serdadu. Dia pulang kampung, namanya Kapadokia. Kampungnya. Dia menyebarkan di sana berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Banyak orang yang percaya di kampung. Akhirnya tersebar berita bahwa Longinus sudah menjadi pengikut Yesus. Orang Yahudi, tokoh-tokoh agama mengadu kepada Pilatus supaya Pilatus mengirimkan pasukan ke sana untuk membunuh Longinus. Lalu dibujuk Pontius Pilatus mengizinkan mengirim pasukan ke sana. Tetapi setelah mereka pasukan ini sampai di kampung Longinus menerima seperti menerima tamu.
dipersilakannya mereka masuk ke rumah. Lalu pasukan ini bercerita. Pendek cerita, ketahuanlah rupanya yang mau disasar oleh pasukan ini adalah dia sendiri. Lalu pasukan Pontius Pilatus ini menyuruhnya lari saja. Tapi Longinus tidak mau. Lakukan saja tugas yang dia terima. Pada saat itu Longinus dipenggal kepalanya dan kepalanya dibawa oleh pasukan ke Pontius Pilatus. Mengapa Longinus itu begitu rela mati? Karena dia sudah sadar, percaya kehidupan tidak hanya sementara, kehidupan kekal sudah ada bersama Yesus. Amin. Oleh karena itu hubungan yang dipulihkan itu terjadi ketika Yesus di sana. Pada saat itu Longinus percaya bahwa Yesus anak Allah. Itulah sebenarnya rekonsiliasi yang terjadi ketika pada saat Yesus di sana. Nah, yang kedua adalah penebusan. Nah, itu hubungan yang dipulihkan. Yang kedua, penebusan ini di dalam Efesus 1:14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Penebusan itu artinya kalau ada budak-budak di Afrika dijual belikan, ya, dibeli oleh seseorang supaya dia diperbudak di rumah. Kita ini adalah perbudakan dosa. Kita ini ditebus oleh darah Yesus supaya ganti pemilik. Jangan lagi memperhamba diri kepada penguasa dosa, supaya kita semuanya menjadi hamba kebenaran, yaitu hamba Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu program penyelamatan itu merupakan pendamaian, pemulihan hubungan dan penebusan itu supaya kita miliknya Allah. Saya percaya setiap kita milik Kristus, kita akan berhak atas janji-janji Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bukan dengan barang panah Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya percaya di dalam penyelamatan Tuhan, hubungan yang baik dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan,
kita semuanya akan menjadi kuat, akan menjadi benar dan berkenan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebenarnya di dalam penderitaan itu selalu dia menghasilkan kebahagiaan. Amin. Di dalam pepatah bahasa sehari-hari, berakit-rakit ke dulu, berenang-renang untuk dia. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ada banyak contoh di dunia ini. Oleh karena penderitaannya, suatu bangsa itu menjadi baik. Contohnya Nelson Mandela. Bagaimana Nelson Mandela memperjuangkan bangsa ini supaya lepas dari politik apartheid yang membedakan kulit hitam dan kulit putih. Begitu menderitanya kulit hitam dan dianggap kelas bawah. Tapi Nelson Mandela rela 27 tahun masuk penjara. Dan pada akhirnya pendek cerita, dia menjadi presiden Afrika. Dan ketika dia menjadi presiden Afrika, dia mendatangi seluruh musuh-musuh politiknya. Sehingga musuh politiknya mengerti bahwa tujuan perjuangan Mandela itu hanya untuk kebaikan bangsa. Ada lagi yang disebut seperti Mandela Asia. Namanya Kim Dae-jung, Presiden Korea 1998 sampai 2007. Kim Dae-jung ini mengalami suatu goncangan dalam hidupnya. Terpilih dia menjadi Dewan Majelis Nasional pada tahun 1961. Dan sesudah itu terjadi kudeta militer di Korea Selatan oleh Pak apa itu. Oleh karena kudeta ini, maka pemerintahan itu dia solusikan otoriter. Kim Dae-jung ini orang yang disukai masyarakat. Pada suatu saat tahun 71 ikut dia berlomba calon presiden. Tapi dia kalah tipis dengan Pak yang mengkudeta Korea Selatan. Mungkin bisa kita pahami. Sebenarnya menurut data 95% cinta kepada Kim Dae-jung. Tapi kok bisa kalah dalam pemilu? Nah, ketika Pak ini memerintah, tentu kan banyak tantangan dari masyarakat. Akhirnya Pak ini mulai mensinyalir kekuatan Kim Dae-jung. Kim Dae-jung suatu waktu diculik. Sesudah diculik, langsung diikat tangannya, diikat matanya, diikat kakinya, langsung dilempar ke laut. Kesaksian Kim Dae-jung ini mengatakan, ketika dia dilempar ke laut dengan tangan terikat, dengan mata tertutup, dia melihat Yesus. Lalu dia berseru, "Yesus, tolong aku." Pada saat itu pesawat terbang Jepang lewat, dilihat ada sesuatu di situ, langsung pertolongan terjadi. Selamat. Aturannya kira detik sudah mati. Lalu masuk dia lagi ke Seoul, dielu-elukan orang untuk memimpin organisasi nasional di sana. Tetap kambuh lagi gerakan masyarakat itu karena Kim Dae-jung itu dicintai masyarakat. Akhirnya dengan cara-cara yang siasat oleh penguasa diktator
tetap dia dijatuhi hukuman 5 tahun. Dijalaninya tetap hukuman. Yang terakhir kali pendek cerita dijatuhi dia hukuman mati. Ketika semuanya itu sampai ke internasional, maka intervensi Amerika Serikat datang. Surat Paus Paulus II datang. Akhirnya hukumannya tidak jadi hukuman mati, menjadi 20 tahun. Dan juga makin lama, makin ada pengurangan. Akhirnya dia diizinkan untuk pergi ke luar negeri di Amerika Serikat sebagai dosen. Pendek cerita, terjadilah pemilihan tahun 1997. Masyarakat menginginkan Kim Dae-jung maju. Lalu dia tampil kembali di perpolitikan. 1998 Kim Dae-jung menang menjadi presiden Korea Selatan. 1998 sampai dengan 2003. Ketika dia memimpin, pas pula krisis moneter terjadi 98. Kita bayangkan dengan pertolongan Tuhan, Kim Dae-jung dengan hikmat dan bijaksanaan Tuhan, pertumbuhan ekonomi Korea 5,8 bisa menjadi 10,2. Korea Selatan lah yang pertama sekali lolos daripada keadaan ekonomi yang buruk di Asia. Dan Kim Dae-jung terus mengobarkan nyala kasih Tuhan. Dia mencoba menjalin hubungan dengan Korea Utara. Dan pada tahun 2000 terjadilah pertemuan puncak antara Presiden Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 2000 lah makanya Kim Dae-jung mendapat Nobel. Kalau kita melihat kebaikan yang terjadi pada Korea Selatan ini, karena ada orang-orang yang rela. Kim Dae-jung hampir mati. Kim Dae-jung masuk penjara. Itu masih yang besar-besar persoalannya. Mungkin banyak persoalan-persoalan kecil. Perlu kita sadari, kemauan kita menanggung penderitaan untuk kebaikan itu menjadi solusi surgawi bagi kita. Saya percaya kita akan terus diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Sama seperti Kim Dae-jung, walaupun orang berbuat jahat membunuh dia, tapi karena pertolongan Tuhan dia tetap hidup. Karena di dalam hatinya sebenarnya demokrasi murni, dalam hatinya hanya untuk membangun bangsa ini. Bahkan di dalam hatinya rindu dia berdamai Korea Utara dengan Korea Selatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus ada orang yang rela menderita. Amin. Amin. Siap menderita? Kalau ada mau pertemuan EPA, gerimis-gerimis datang, siap hujan-hujanan? Siap kurang tidur? Saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di gereja ini. Kalau banyak orang yang menderita, amin, untuk kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oleh karena itu pekerjaan Yesus di kayu salib itu, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya kamu diberkaya. Dia rela menderita untuk kebaikan kita. Amin. Itulah pekerjaan surga di dalam Yesus Kristus. Siap memikul, siap menanggung. Saya juga pernah saksikan ada kakak saya kandung. Pada tahun 71-70 saya masih SD SMP. Ya dia hanya jual-jual sayur aja gini. Berapa meter lah ya.
Tapi pagi-pagi jam 3 jam 4 sudah pergi ke pajak koras, ngambil bahan jualan setiap malam, kecuali hari ini. Saya melihat juga kasihan saya juga. Begitu dia bergelut setiap hari, menyekolahkan bere-bere ini pun susah sekali. Kadang berhutang ke sana, kadang berhutang ke sini. Nah, hasilnya saya lihat sekarang, 7 bere saya ini, 5 jadi PNS, 1 pengacara, 1 di sekretariat DPR Lampung. Semuanya bisa-bisa makan lah saya. Tapi waktu kehidupan yang dialami kakak saya ini sangat susah sekali. Lai saya itu supir, kadang kerja, kadang nggak kerja. Tapi ketika dia bergelut bersama dengan Tuhan, maka terjadi sesuatu hasil yang baik. Amin. Saya melihat sekarang kehidupan bere-bere ini cukup. Kalau kita jumpa sama dia, minimal ongkos kita sudah dikasih. Haleluya. Jauh pula nanti jika kita menjumpai bere, kesusahan juga yang kita dengarkan. Tapi semua. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita harus mengerti makna daripada Yesus di kayu salib. Kita harus mengambil bagian di dalam kematian Yesus. Amin. Mau berkorban? Orang yang memikul itulah yang kuat. Amin. Itu makanya firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 18, bahwa berita salib itu bagi orang yang binasa itu adalah kebodohan, tapi bagi kita yang diselamatkan, berita salib itu adalah kekuatan Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya kita yang mengerti berita salib ini akan dianugerahkan kekuatan demi kekuatan. Amin. Supaya ketika kita menanggung sesuatu, hasilnya akan kita nikmati menjadi sesuatu yang membahagiakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh karena anugerah dan selamatkan satu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nah, karena waktu kita secara cepat saja, saya mau sampaikan dampak daripada salib Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus, kita sembuh. Amin. Yang kedua, supaya berkat Abraham itu tergenapi atas seluruh kehidupan kita. Ya. Galatia 3 ayat 13-14. Coba dibaca. Ya.
Ya, saya baca Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita oleh iman telah menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena Roh Kudus itulah jaminan bagian kita. Amin. Haleluya. Apa berkat Abraham? Haleluya. Kejadian 12. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, memiliki nama yang masyhur. Aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Saya rindu, kita semuanya rindu supaya berkat Abraham tergenapi atas hidup kita. Amin. Semuanya itu karena Yesus telah mengerjakannya di kayu salib. Dan yang ketiga, supaya semua orang datang kepadanya. Dalam Yohanes pasal yang 12:24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ketika Yesus naik ke salib, dia ditinggikan. Penguasa dunia telah dilemparkan keluar, sehingga jiwa-jiwa datang kepadanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan yang terakhir, pekerjaan Yesus di kayu salib supaya segala sesuatu mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 8 dan 11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yesus Kristus mau mati sampai tersalib, merendahkan diri, mengosongkan diri, supaya dia menjadi Tuhan atas kita semuanya. Amin. Pekerjaan Yesus di kayu salib menjadi awal kehidupan kita. Biarlah pergerakan demi pergerakan terjadi. Pengikutan kepada Yesus akan kita alami. Bagaimana kita akan dipersiapkan, diperlengkapi, dan diberkati menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan bersiap-siap masuk di dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang panas kau menebus dosaku, darah tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku geram hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
cara hidupku yang lama. Amin Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah mulia Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas seluruh rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Engkau akan memulihkan setiap kami lewat pekerjaan-Mu di kayu salib. Engkau menderita untuk kebahagiaan kami. Engkau miskin untuk menjadi kekayaan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mengerti rancangan-Mu yang ajaib, biarlah kami semakin percaya kepadamu Yesus sebagai Tuhan. Kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat kembali begitu besarnya kasih-Mu atas kami. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami akan mengambil Tuhan hidup yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh diangkat tangannya supaya dilayani hamba Tuhan. Ya, boleh diangkat tangannya. Sudah semua? Kalau sudah semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah roti yang kita angkat, kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah cawan yang kita angkat, kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam darah Yesus? Amin. Minumlah darah. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas begitu besarnya kasih Allah atas kita. Dia menyelamatkan kita lewat pekerjaan Yesus di kayu salib. Dia rela terkutuk untuk pembebasan kita. Dia rela kesakitan untuk kebahagiaan kita. Ganjaran yang mendatangkan kesusahan telah ditimpakan kepadanya. Oh, ralawa sekara lawa 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 lawa
keselamatan, bukan karena kebolehan kami. Engkau Yesus yang berinisiatif. Engkau Tuhan yang merancangkan. Terjadi keselamatan di tempat ini. Terjadi keselamatan di tempat ini. Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Supaya setiap kami tidak ada lagi yang meragukan Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Genapi seluruh janji-janji-Mu Tuhan. Rancangan-Mu buat kami Tuhan semuanya. Kuasa Allah sedang mengalir di tempat ini, menginsafkan setiap kami, menyadarkan setiap kami. Jesus, Jesus, oh Jesus, yes, yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hormati. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Terima kasih Bapa, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib, meteraikan seluruh kebenaran-Mu atas setiap kami pada saat ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami, Engkau Tuhan mengulurkan setiap tangan-tangan yang penuh dengan sukacita dan kerelaan untuk memberi. Biarlah janji-Mu tergenapi atas kami. Setiap orang yang menabur pasti menuai berlipat kali-kali. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih sambil kita menjalankan persembahan. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, hari Minggu kita ibadah Paskah ya, tetap berjalan ya, ibadah 3 sesi seperti biasa hari Minggu ya, jam 9.30, jam 11 dan nanti jam 5 sore. Nah, hari Minggu kita akan membawa persembahan buah sulung ya. Persembahan buah sulung ya, kalau firman Tuhan mengatakan sejemput
ya, sejumput. Artinya ukurannya hati kita lah masing-masing, mensyukuri apa yang telah kita kerjakan itu, ya berhasil, ya beruntung, ya. Diberkatilah setiap kita yang mempersiapkan, ya, persembahan buah sulung hari Minggu, dan juga nanti akan diberikan ke depan. Nanti hamba Tuhan akan berdoa, ya, untuk persembahan buah sulung ini. Nah, nanti setelah ibadah ada snack-snack ringan, ya, yang tersedia, ya, disediakan keluargaku, Bu Anissa, ya, terima kasih atas persembahannya, ya. Bila kita semuanya tetap saling memberkati, saling mendoakan, amin, haleluya. Ya, mari kita berdiri, ya. Kalau sudah selesai, ya, kita satukan hati kita tetap berdoa. Hati kami tetap berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau di dalam perjalanan hari-hari kami boleh mengerti, mengikuti perjalanan Yesus sebagai Tuhan kami. Biarlah terus mulai dari karya keselamatan, kuasa, kekuatan itu mengalir atas setiap kami yang percaya kepada-Mu. Bahkan berkat Abraham itu benar-benar tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih rancangan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kalau kami mengira Engkau Yesus kena tulah, itu semuanya karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Engkau Yesus yang menderita. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan kami bukan karena kebaikan kami, tapi sungguh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga rindu berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di GBI Kasih Karunia Kabupaten ini. Apapun pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Karena janji-Mu itu pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan juga Tuhan, bagi setiap anak-anak kami Tuhan yang dalam sekolah Tuhan, Tuhan biarlah mereka mendapatkan yang terbaik di dalam kelulusan, di dalam pendidikan yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun anak-anak-Mu menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi naik-naik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap kami yang boleh mengalami Tuhan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Oluan Siahaan sebagai Kapolres di Belawan saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan ada peningkatan tanggung jawab bagi hamba-Mu ini. Engkau berkati dia dengan hikmat Tuhan, marifat surgawi di dalam mengatasi berbagai hal yang dihadapinya Tuhan. Biar dia sebagai anak Tuhan, sebagai Daniel, boleh berhasil di dalam pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang memiliki jabatan-jabatan di pemerintahan, berkati dan perlengkapi dengan hikmat surgawi Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, bahwa Allah menyertai kami, Allah membekali kami, Allah yang memperlengkapi kami. Terima kasih atas seluruh anugerah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyampaikan rasa syukur yang berlimpah-limpah di hadapan. Di dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini, kami bersyukur seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Biarlah semuanya itu membangun iman kami, menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itu yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjabatan tangan satu dengan yang lain. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan memberkati setiap kita.
Nah Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita boleh fellowship di sebelah kiri ada makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara boleh berfellowship sebentar. Dan kami ucapkan terima kasih untuk keluarga Ibu Anissa yang boleh memberkati kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan jemaat Tuhan, hari Minggu jangan lupa kita beribadah seperti biasa pada pukul 9.30, pukul 11 dan pukul 5 sore. Demikian dapat kami sampaikan, terima kasih untuk kehadiran setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat merayakan hari Jumat Agung. Shalom. Shalom.